Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Apa kabar anak-anak hebat? Pastinya dalam keadaan yang sehat dan selalu ceria. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4, materi yang akan kita pelajari adalah dampak interaksi negatif manusia dengan lingkungan dan hak dan kewajiban siswa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar papan iklan. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Gambar tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Perhatikan kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut menunjukkan lingkungan sungai dan pantai yang dipenuhi dengan sampah. Lingkungan yang kotor tersebut disebabkan oleh masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang kotor merupakan salah satu dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lalu, apa sajakah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam? Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya yang pertama, banjir. Karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Yang kedua, bencana tanah longsor. Disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. 3. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Setelah menyimak penjelasan tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan alam karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya. Pertanyaan kedua. Jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya
yang terjadi di sekitarmu. Contoh-contohnya, 1. Penambang mengambil pasir di sungai. 2. Nelayan menangkap ikan. 3. Petani menanam padi. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Yang pertama, A. Kegiatan menebang pohon sembarangan dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. B. Membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir. C. Membuang puntung rokok sembarangan dapat menyebabkan kebakaran. 4. Apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya, yang pertama, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. 2. Bencana tanah longsor yang disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben. Ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Tentunya kamu akan merasa sedih dan prihatin. Mengapa demikian? Karena kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai seorang anak. Nah, sekarang, kamu tentukan hak-hakmu sebagai siswa dan sebagai anak di sekolah dan di rumah. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Hakmu sebagai siswa di sekolah. 1. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. 2. Menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah. 3. Memperoleh bimbingan dan konsultasi. Sedangkan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah antara lain 1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah. 2.
mematuhi segala peraturan di sekolah. 3. Memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Hak dan kewajiban anak di rumah. Hakmu sebagai anak di rumah yang pertama, hak mendapat perlindungan. 2. Hak mendapat kasih sayang. 3. Hak mendapatkan kesehatan yang layak. Sedangkan kewajibanmu sebagai anak di rumah yang pertama, membantu orang tua. 2. Belajar dengan rajin. 3. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.